tema PA kita adalah agamawi bukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus hadir ke dunia tidak membawa agama, termasuk Kristen tidak. Tuhan Yesus tidak pernah mendirikan agama Kristen. Tuhan Yesus lahir di dunia Yahudi. Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Jadi tidak pernah Tuhan mendirikan agama Kristen. Tetapi Yesus menghadirkan bagaimana menjadi manusia ilahi, yaitu hidup di hadapan Allah. Bahkan dengan agama Yahudi sendiri, Yesus sering benturan, Yesus sering konflik. Yesus beda pandangan, beda pendapat, dan bahkan seringkali sengit. Gitu ya. Jadi jangan dipikir Tuhan Yesus tidak pernah sengit sama orang Farisi. Sengit-sengitan. Sampai akhirnya dia disalibkan, itu kan karena perbedaan. Ya, karena perbedaan. Bagi Yesus, beragama itu sah-sah saja, asal jangan agamawi. Nah itu berbeda. Agamawi itu apa Pak? Ya sepintas gitu ya, sepintas penjelasannya menitik beratkan pada aturan-aturan agama tanpa melihat kebutuhan hidup manusia. Jadi manusia enggak tambah benar di hadapan agama, tapi tambah sengsara. Itu. Agama mempersulit manusia, itulah agamawi sebetulnya. Padahal Tuhan tidak pernah berpikir menciptakan agama seperti itu. Dan memang Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Semua agama itu dari manusia. Yudaisme itu Esra. Agama Israel kuno itu Musa. Gitu ya. Agama Kristen enggak jelas dari mana, mungkin dari Roma. Agama Kristen loh ya, mungkin dari Roma. Karena tidak pernah Yesus mendirikan agama Kristen. Oke, nah nanti ya 1-2 pertemuan ke depan kita akan bicara agamawi. Ya, kita baca yuk Matius 9 ayat 9 sampai 13. Tes. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa. Baik, pembacaan ini Bapak Ibu, Matius 9 ayat 9 sampai 13, ini sejajar dengan Markus 2 ayat 13 sampai 17 atau Lukas 5 27 sampai 32 ya, di Injil yang lain ada. Bapak Ibu, setelah Yesus memberikan pengampunan ya di kisah sebelumnya, minggu lalu Anda tahu ya, setelah Yesus memberikan pengampunan atau penyembuhan, pergilah Yesus dan bertemu dengan Matius, seorang pemungut cukai ya. Yang di Injil lain biasanya disebut Lewi. Jadi Lewi itu Matius. Kitab Matius ditulis oleh Lewi, seorang pemungut cukai. Ya, seorang pemungut cukai itu biasanya
ya seperti orang pajak gitu ya, seperti orang akunting gitu ya. Makanya kalau Anda lihat kitab Matius sangat bagus, sangat terperinci gitu ya. Itu Matius, seorang pemungut cukai. Dia seorang yang rapi dalam pencatatan, istilahnya begitu. Ya. Matius adalah seorang pemungut cukai, Bapak Ibu. Yesus mengajaknya mengikuti dia. Gitu ya. Yesus mengajak Matius mengikuti dia, mengikuti dirinya. Bentuk present, ikutlah aku. Itu mengindikasikan keikutsertaan yang berkesinambungan. Ya, ikutlah aku selalu. Gitu ya. Itu artinya ikut aku terus yuk, gitu loh. Ya, berkesinambungan. Lalu kemudian ikutlah Matius tanpa banyak bicara, tanpa banyak pertanyaan, tanpa banyak bicara, ikutlah Matius. Ikutlah Matius. Ikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Ya, nggak pakai tanya loh. Kapan hari pernah ya ada yang bertanya, Pak itu Matius kok bisa langsung ikut Yesus? Ya, Yesus adalah Rabi Galilea. Ya, wilayah kerja Yesus, wilayah khotbah Yesus itu di seputar Galilea. Di tempatnya, di kampungnya. Nah sedangkan Matius ini orang Galilea, sekitar situ kan. Jadi sudah pasti mengenal Yesus, sudah pasti mengenal Rabi Yesus yang sedang naik daun, istilahnya gitu. Rabi Yesus ini sedang naik daun di wilayah itu. Makanya begitu Matius diajak, ikutlah aku. Dia senang, dia mau. Apalagi dia sebagai Yahudi tahu gejolak hatinya sebagai Yahudi yang dipandang negatif oleh orang sebangsanya. Pasti dia ikut, apalagi ada rabi yang ngajak, wah senang. Orang diajak, orang Yahudi diajak rabi, ikutlah aku, itu senang. Kenapa? Dia belajar, dia bisa mengabdi pada Tuhan. Pola pikirnya seperti itu. Ya. Matius yang langsung ikut membuktikan Yesus sudah mulai dikenal di daerah Galilea sebagai rabi. Kelihatannya ya, Matius mengadakan jamuan makan untuk Yesus dengan mengundang pemungut cukai yang lain makan bersama komunitasnya. Ya, kalau Anda lihat di ayat 10 ya, di pasal 9 ayat 10 tadi, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius gitu ya, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Jadi pada saat Yesus dijamu makan oleh Matius di rumahnya, teman-teman Matius sesama pemungut cukai ini datang, gitulah. Nah, disinilah konflik mulai terjadi. Ya, sebelum saya masuk ke konfliknya, saya mau menjelaskan. Dalam pandangan orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus, Bapak Ibu, pemungut cukai, bahasa Yunaninya telones, gitu ya. Pemungut cukai seringkali dipandang negatif. Ya. Sampai sekarang pun kadang-kadang pemungut cukai atau tukang pajak itu dianggap negatif. Gayus. Matius itu seperti Gayus. Masih ingat ya Gayus ya? Bapak Ibu, pemungut cukai dipandang negatif oleh orang Yahudi. Kenapa? Satu, dipandang sebagai pengkhianat. Karena pemungut cukai di zaman itu bekerja untuk pemerintah Roma. Kalau pemungut cukai di zaman kita sekarang di Indonesia, mereka kan memungut pajak, memungut cukai untuk pemerintah sendiri kan. Nah ini tidak. Pemungut cukai saat itu bekerja untuk pemerintah Roma. Seperti Indonesia zaman penjajahan. Mungkin pajak-pajak itu dikumpulkan untuk pemerintah Belanda, mungkin begitu. Ini ilustrasi saja. Jadi dianggap pengkhianat. Ya.
Pemungut cukai bekerja untuk pemerintah Roma yang saat itu menjajah bangsa Yahudi. Karena itu mereka dianggap bersekongkol dan dianggap mengkhianati bangsa sendiri. Satu, pengkhianat. Yang kedua, pemungut cukai dimusuh atau dibenci karena korupsi dan pemerasan. Banyak pemungut cukai yang terkenal melakukan pemerasan. Yesus kalau nggak salah atau Yohanes Pembaptis pernah mengatakan, jangan kamu memungut lebih dari yang seharusnya. Gitu ya. Zaman itu Bapak Ibu, karena dia punya wewenang dari pemerintah Roma, pemungut cukai itu terkenal melakukan pemerasan, memungut lebih dari yang seharusnya. Ya, misalnya pungutannya 2 keping, ini bisa minta 3 keping atau 4 keping gitu ya. Mereka seringkali menarik pajak lebih tinggi daripada yang ditetapkan oleh pemerintah Roma untuk kepentingan pribadi. Ya. Pemungut cukai dibenci juga karena najis secara ritual. Ya. Karena sering berinteraksi dengan orang non-Yahudi dan dianggap tidak mentaati hukum Taurat, pemungut cukai dipandang sebagai orang berdosa, najis secara agama. Bapak Ibu, agama Yahudi itu termasuk ya, rasis sebetulnya. Mereka menganggap orang non-Yahudi sebagai setengah hewan. Orang Yahudi memandang yang benar-benar manusia itu hanya mereka. Di luar mereka setengah hewan. Orang Samaria yang campuran Yahudi, campuran Israel, dianggap setengah hewan. Begitu juga Romawi, Yunani, orang-orang kafir, bisa dianggap hewan. Itu pandangan orang Yahudi, intoleran, itu orang Yahudi. Kadrun, itu orang Yahudi. Ya, jadi bagi orang Yahudi, pemungut cukai itu tidak beda dengan orang non-Yahudi. Kenapa? Karena pemungut cukai ini sering berinteraksi dengan orang non-Yahudi. Bergaul dengan orang kafir. Bergaul dengan orang kafir dianggap kafir. Itu sudut pandang Yahudi. Makanya kadang-kadang kita kalau diajak, ayo kita kembali ke akar Yahudi. Saya keberatan. Karena konsep Yahudi itu bertentangan dengan konsepnya Tuhan Yesus, tidak baik-baik amat. Ayo kita kembali ke root Yahudi. Maaf, kalau saya tidak mau. Karena pola pikir mereka sombong, arogan. Merasa anak Allah berhak hidup semena-mena, itu kesannya begitu. Ya. Makanya di dalam contoh-contoh yang Tuhan Yesus sertakan di dalam perjanjian baru, selalu yang dipuji malah orang Samaria. Orang Samaria yang baik hati. Betul enggak? Contoh Yahudi banyak jeleknya. Faktanya memang begitu. Sebetulnya Yesus itu sedang mengkritik bangsanya sendiri. Kenapa kamu arogan seperti itu? Sebetulnya itu. Jadi kadang-kadang kalau kekristenan diajak kembali ke root Yahudi, itu bukan kemajuan, itu kemunduran. Agamawi sekali mereka. Ya. Lanjut. Pemungut cukai disamakan dengan orang berdosa. Dalam beberapa bagian Alkitab, pemungut cukai sering disebut bersama dengan orang berdosa, pelacur misalnya. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya status sosial orang berdosa. Betapa rendahnya status sosial pemungut cukai disamakan dengan orang-orang berdosa lain, gitu ya. Kelompok orang berdosa itu pemungut cukai. Ya. Rampok, pejinah, pelacur, pemungut cukai. Ya, itu kelompok itu. Kelompok yang terbuang, benar-benar dikucilkan dari masyarakat Yahudi. Tapi Bapak Ibu,
meskipun dibenci masyarakat pada umumnya, bukan berarti posisi pemungut cukai itu tidak menggiurkan secara materi maksudnya. Sama seperti zaman sekarang, meskipun petugas pajak itu sering diejek, gayus lah, apalah, tapi menjadi petugas pajak itu posisi yang menarik enggak? Menarik. Itu kan tempat yang basah, tempat yang asik gitu ya. Pemungut cukai jelas orang kaya, orang yang diberi hak pemerintah Roma untuk memungut uang dari masyarakat. Ya. Kadang-kadang, ya gini loh istilahnya gini, kalau orang tidak memperhatikan moral agama, kecenderungannya adalah materi, pasti enak kerja pajak, pasti enak kerja pemungut cukai, istilahnya begitu. Kenapa? Lah dia yang berkuasa. Ya seperti gayus lah, seperti beberapa contoh yang sering beredar di media sosial, petugas pajak gajinya segini ininya, tapi kekayaannya ini, punya Rubicon, punya apa segala macam. Nah kok bisa? Ya itu petugas pajak. Bahkan saya dengar itu, orang mau bayar pajak beneran saja, dihalang-halangi supaya dia kecipratan gimana caranya. Bayar ke pemerintah sedikit, tapi Bapak bayar segini aja, sebagian buat saya. Saya dengar hal-hal seperti itu. Sudah umum lah, tidak usah ditutupi seperti ini. Kalau bangsa ini mau maju, kita harus bisa melihat kebobrokan staf, ya kebobrokan oknum pemerintahan yang ada. Ya. Dulu juga seperti itu. Berarti penyakit ini sudah 2000 tahun gitu ya, tidak sembuh-sembuh. Ayo, betapa kuatnya cinta akan uang itu mengakar, ya. Jika Matius mengikut Yesus, berarti melepas sumber keuangannya yang begitu berharga. Perhatikan ini, ikutlah aku selalu. Ikutlah aku terus, ikutlah aku senantiasa, bukan sekarang tok, berarti besok juga sampai kapanpun, sampai selesai ikutlah aku. Istilahnya berhentio jadi pemungut cukai, ikutlah aku. Jika Matius mengikut Yesus berarti melepas sumber keuangannya yang begitu berharga, sumber yang basah istilahnya sekarang. Dan begitu Matius meninggalkan, ya, dan begitu Matius meninggalkan posisi pemungut cukai, tidak akan pernah bisa kembali lagi sebagai pemungut cukai. Sebab pasti posisinya, ya, pos wilayah kerjanya diganti orang lain. Sebab pajak atau cukai harus masuk terus ke pemerintah. Betul ya? Misalnya Matius ini adalah pemungut cukai di wilayah Galilea, trayek utara misalnya. Ada jalan dari utara ke arah Yerusalem yang melewati Danau Galilea, di situ ada jalan. Di pinggir jalan gitu ya, ada pos cukai. Jadi orang yang melewati jalan itu harus bayar. Ya, itu pos Romawi, pos tentara Romawi di situ. Makanya nggak berani orang nggak bayar pajak karena itu kutipan atau pajak untuk negara kan. Begitu Matius meninggalkan pos itu, ya pos itu pasti diganti orang lain karena pajak wilayah itu harus terus ada, harus setoran kepada pemerintah. Paham ya maksudnya ya? Setiap orang yang lewat di situ harus dipajakin dan pajak itu setiap hari harus disetor kepada pemerintah Roma. Jadi tidak mungkin kalau Matius sampai cuti gitu ya, dan dia bisa kembali ke situ, tidak ada seperti itu. Matius keluar dari pekerjaan pemungut cukai, ya berarti pos pemungut cukai diganti orang lain. Karena pajak untuk pemerintah Roma harus jalan terus. Paham ya sampai di sini? Berarti Matius benar-benar meninggalkan penghidupannya. Ya. Matius melakukan dengan rela apa? Ya, Matius
Matius melakukan dengan rela. Apa yang Matius lakukan menunjukkan keinginan kuat untuk dididik menjadi murid. Kalau Rabi Yesus ngomong ikutlah aku, itu pasti bukan untuk urusan lain. Pasti urusannya belajar. Pasti urusannya mau dimuridkan. Dan Matius rela meninggalkan segala miliknya untuk ikut Yesus. Ini loh yang dimaksud dengan Lukas 14 ayat 33. Dibaca yuk, supaya jelas. Lukas 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Ya. Saat itu Bapak Ibu, seorang murid harus ikut gurunya, kemanapun gurunya pergi. Gitu ya. Kalau sekarang sih enak, di setiap kota ada gereja, ada gembala. Bahkan kita bisa mencari guru yang menurut kita tepat, yang menurut kita baik untuk kita dengar, kita bisa dengar di Zoom, kita bisa dengar di YouTube. Tapi zaman itu kan belum ada YouTube, belum ada Zoom. Jadi yang namanya mau dimuridkan berarti melepaskan segalanya. Matius meninggalkan meja cukainya, Petrus meninggalkan nelayannya, Petrus meninggalkan jalannya, benar-benar meninggalkan pekerjaan mereka itu. Yang bisa kita tarik Bapak Ibu, apa dari sini? Untuk dimuridkan Anda harus berkorban. Harus meninggalkan segala sesuatu. Harus rela kehilangan waktu. Kalau dulu waktunya Bapak Ibu, seharian itu ikut guru. Jadi kalau Anda seminggu 2-3 kali pertemuan 2-3 jam, seharusnya bisa, tidak keberatan. Seharusnya bisa, jangan banyak rewel. Kenapa? Matius, Petrus, dan 12 murid meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarganya, ikut Yesus kemana Yesus pergi. Lah masuk ke gereja sekarang sejam 2 jam, 2-3 kali dalam seminggu keberatan. Anda dilihat hatinya, murid dilihat hatinya sungguh-sungguh apa enggak sama Tuhan. Halo. Itu pertimbangannya Bapak Ibu. Menjadi murid harus menyisihkan waktu untuk belajar atau diajar. Bahkan saat itu bisa dikatakan sepenuh waktunya mengikuti gurunya, sepenuh waktunya. Yesus keliling-keliling daerah sekitar Galilea. Yang mungkin setelah keliling sehari 2 hari pulang ke keluarga, begitu. Keliling lagi sehari 2 hari keliling keluarga. Tapi pada saat Yesus pergi ke Yerusalem, itu bisa 2-3 minggu di luar kota. Karena Yerusalem dari Galilea cukup jauh. Halo Bapak Ibu. Kebenaran biblikanya begitu. Benar-benar meninggalkan pekerjaan, benar-benar meninggalkan keluarga. Tapi sekarang kan tidak perlu begitu Pak. Betul, sekarang tidak perlu begitu. Tapi ayo hati kita yang melekat pada Tuhan. Kalau hati tidak mau melekat pada Tuhan, ya kita bukan murid. Kita sudah enggak dituntut setiap hari, gitu ya, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, enggak dituntut seperti itu. Tetapi setidaknya hati kita jangan biarpet. Hati kita seharusnya melekat sama Tuhan, miliki waktu sehari 1-2 jam baca kitab suci, berdoa, dengerin khotbah, usahakan. Jangan puas cuma seminggu, 1-2 kali ke gereja. Anda enggak dapat apa-apa. Yakin saya. Bukan saya merendahkan Anda. Orang sekolah Bapak Ibu, kalau enggak diulang, enggak akan nyantol. Saya juga begitu. Saya kuliah 1 materi, 2 materi, tapi enggak diulang.
apalagi banyak bolosnya, sudah enggak mungkin ingat. Enggak mungkin ingat. Otak manusia ini bisa merekam dengan baik jika terjadi repetisi. Jika terjadi repetisi. Atau yang kedua, terjadi goresan. Sesuatu yang mendukakan atau sesuatu yang membahagiakan sehingga melekat, nah itu memori. Tanpa itu tidak bisa. Ya, Bapak Ibu, Matius ikut Yesus dengan meninggalkan segala milik. Yesus juga tidak mengajak sembarangan orang untuk ikut dia. Yesus ngajak orang berdosa, betul. Tetapi orang berdosa yang mau. Tidak semua orang berdosa mau. Ya, Matius orang berdosa yang mau bertobat. Itu sebabnya begitu dipanggil dia ikut. Ya. Ini bisa dibuktikan pada saat Yesus dijamu makan sama Matius, gitu ya. Kan pemungut cukai lainnya ikut datang. Nah, kenapa pemungut cukai yang lain gak mau ikut? Ada kesempatan itu kan? Nah, ya mungkin karena gak mau. Gitu. Kelihatannya Matius mengadakan jamuan makan untuk Yesus dengan mengundang pemungut cukai yang lain. Ya, bisa jadi bertujuan untuk menyatakan diri. Bro, friend, gitu ya. Coy, aku mundur dari kerjaan, istilahnya begitu. Aku undur dari dunia perpajakan, percukaian. Aku sebentar lagi ikut Rabi Yesus. Loh, jelas ya. Jadi itu makan-makan bisa, ya. Jadi itu makan-makan bersama Yesus, mengundang teman-temannya pemungut cukai dan orang-orang lain supaya mereka tahu ya, bahwa Matius akan jadi murid Yesus, melepaskan segala pekerjaannya. Itu makan-makan gitu ya. Istilahnya makan-makan perpisahan lah istilahnya. Perpisahan kantor istilahnya begitu. Itu kan dinyatakan seperti itu ya. Datang teman-teman pemungut cukai yang lain. Tapi meskipun maksudnya baik, dia mau meninggalkan pekerjaan cukainya dan mau menjadi seorang murid dari guru, rabi, ini juga gak dipandang baik loh sama orang Farisi. Ya, orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? No. Niatnya baik, dicurigai. Itu juga sudah sejak lama. Ya, itu juga sudah sejak lama. Bagi orang Yahudi, hal ini tetap menjadi cemooh dan pandangan buruk. Khususnya tokoh agama yang umumnya menganut kekudusan harafiah. Ingat ya, kekudusan harafiah, yaitu tradisi teologi Yahudi yang memisahkan masyarakat secara jasmani antara orang yang dipandang benar dan orang yang dipandang berdosa. Itu dipisah. Ya. Antara orang yang dianggap suci, ya, itu tidak bergaul dengan orang yang dianggap berdosa, tidak mau. Bapak Ibu, jadi kalau kita punya sikap hati seperti itu, menghindari orang berdosa, kita nggak beda sama Farisi loh. Dan ini tidak cocok Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengkritik ya pola pikir seperti ini. Memang kita tidak harus bergaul karib ya. Ingat ini, memang kita tidak harus bergaul karib dengan orang-orang berdosa, tidak harus. Tetapi jangan menghindari mereka. Jangan memisahkan diri dari mereka. Jangan menjauhi mereka karena merasa lebih suci, kamu lebih berdosa. Jangan. Itu tidak boleh. Ya, itulah sikap agamawi itu seperti itu. Ya. Seorang penyakit kusta, ya, orang miskin, orang berdosa, orang berpenyakitan itu dianggap kena tulah, gitu ya. Harus keluar dari pemukiman, terpisah. Itu Yahudi.
Makanya sekali lagi kalau orang Kristen diajak ayo kembali ke rut Yahudi, emang kita mau hidup seperti ini? Merasa paling suci, merasa orang lain lebih berdosa, lebih rendah. Ini jauh dari ajaran Tuhan. Ya. Ini sikap-sikap agamawi yang ada di dalam komunitas Yahudi saat itu. Yesus mengkritik kekudusan tradisi Yahudi yang memisahkan manusia secara lahiriah. Kekudusan yang Yesus ajarkan bersifat batiniah, berbuah dari pengertian yang benar keluar. Aku tidak boleh berdosa, tetapi aku harus jadi berkat bagi orang berdosa. Itu buah yang manis di hadapan Allah. Ya. Menurut Yesus, tradisi ini tidak mencerminkan kasih Allah yang memberi matahari pada orang benar maupun orang bersalah. Tradisi memisahkan orang benar salah secara jasmani, ini jauh dari ajaran Tuhan. Menurut Yesus, tidak seperti kasih Allah, tidak seperti agape yang memberi hujan kepada orang baik maupun orang berdosa. Jauh. Allah saja tidak begitu kok. Lah kamu orang Yahudi kok begitu? Itu istilahnya. Allah yang kamu sembah, yang katanya Allah yang benar, tidak pernah pilih-pilih memberi hujan atau memberi matahari pada orang benar saja, orang berdosa tidak, kan enggak? Gitu loh. Allah memberi hujan pada semua orang. Demikianlah kita seharusnya bisa merangkul semua orang. Ya. Jangan memandang lahiriahnya. Hanya karena miskin, hanya karena penyakitan, gitu ya. Hanya karena berdosa, kamu menjauh daripadanya. Tidak, merekalah yang perlu dimenangkan, merekalah yang perlu diberi terang, merekalah yang perlu dikasihi. Yesus Bapak Ibu itu orang bermoral, tetapi bukan moralis. Yesus dengan orang-orang Farisi itu sama-sama bermoral. Tapi bedanya Yesus tidak moralis, orang Farisi moralis. Kenapa? Merasa lebih hebat, merasa lebih suci, merasa lebih kudus. Sehingga tidak mau bergaul dengan mereka. Yesus mau. Yesus menjaga kekudusan, tapi Yesus mau bergaul dengan mereka. Yesus mau bergaul dengan orang berdosa. Itu bedanya moralis dan tidak moralis. Gitu ya. Di dalam sebuah ajaran Yahudi ada kalimat begini. Jauhkan dirimu dari tetangga yang jahat dan jangan berteman dengan orang fasik. Ada. Kalau Yesus mengajarkan, kasihlah sesamamu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu loh perbedaan Yahudi dan kekristenan. Ya. Jauhkan dirimu dari tetangga yang jahat dan jangan berteman dengan orang fasik. Ini tertulis dalam Abot 1 ayat 7. Ini ajaran Yahudi, jelas Bapak Ibu. Dalam pandangan Yahudi, jika seorang pemungut cukai memasuki rumah, maka semua yang ada di dalamnya itu menjadi najis. Iya terus. Bahkan seandainya pun pemungut cukai itu ngomong, aku enggak pegang apa-apa, aku enggak megang perabotmu. Itu semua perabot dianggap najis sama orang Yahudi. Hanya karena orang berdosa masuk, hanya karena pemungut cukai masuk. Itu orang Yahudi Bapak Ibu. Mau jadi Yahudi? Saya pernah ngomong di sebuah kelas. Jika saya tidak percaya Yesus, saya tidak akan jadi Yahudi kok. Kenapa? Ini agama ini parah. Pola pikir agama ini parah. Betul Bapak Ibu. Ya bersyukur ada Yesus. Itu sebabnya Yesus harus lahir di Israel. Kenapa? Karena moral Israel itu rendah sebetulnya. Parah. Pak itu kan tafsiran. Iya, masalahnya itu, tafsirannya parah.
Kalau Allah yang benar seperti apa? Ya seperti yang Yesus ajarkan. Gitu. Bapak Ibu, jika seorang pemungut cukai masuk rumah, maka semua yang di dalamnya menjadi najis. Itu sebabnya orang Farisi tidak mau mendekat, apalagi bergaul dengan pemungut cukai. Kalau pemungut cukai masuk rumahnya, seluruh perabot dianggap najis, itu kan gimana caranya? Dicuci semua atau dibakar semua. Gitu ya, makanya tidak mau. Berbeda dengan Yesus, Yesus berpendapat bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Perhatikan perbedaannya. Kalau menurut pandangan Yahudi, orang sakit datang, perabotnya ikut najis. Istilahnya, virusnya datang, maka dia ketularan penyakitan. Itu. Tapi kalau pandangan Yesus, kalau dokter itu datang, penyakitnya sembuh. Kalau dokternya datang, ya virusnya hilang. Paham ya? Ini perbedaan. Kalau orang benar itu datang, ya kalau orang benar atau anak Allah dalam terang itu datang, kegelapan pergi. Jadi sebagai orang itu harusnya kita membawa berkat, menjadi berkat. Ya, bukan malah menghindari orang berdosa. Karena dunia ini semua berdosa. Lah kita mau kemana? Kalau menghindari orang berdosa. Kitalah seharusnya yang menjadi terang buat mereka. Kitalah seharusnya menjadi tabib buat mereka supaya mereka sembuh. Halo, paham ya? Pola pikirnya berbeda loh. Bapak Ibu, ciri-ciri agamawi itu jelas ya, ritualis, moralis, dan memisahkan masyarakat. Itu ciri agamawi. Tuhan gak suka. Ya. Seolah-olah kamu masuk surga sendiri, yang lain masuk neraka gitu loh. Tapi aneh, ada orang Kristen yang berpikir seperti itu. Selain alirannya masuk neraka, loh ini lebih parah malah kan. Hanya alirannya yang masuk surga. Hanya agamanya yang masuk surga. Lah apa bedanya dengan orang Yahudi kalau gitu? Perbedaan teologi antara Farisi dan Yahudi, ya, ada perbedaan teologi antara Farisi dan Yahudi umumnya dengan Yesus. Bagi Yesus, orang jahatlah yang membutuhkan juru selamat. Orang yang mau sembuh dari kejahatannya yang harus ditolong. Yesus itu. Kalau Farisi, dia malah menghindar. Ada orang berdosa, dia malah menghindar. Kalau Yesus ada orang berdosa, dia mendekat. Dan selama dia mau bertobat, Yesus tolong. Selama mau bertobat, karena Yesus tidak pernah main paksa kan. Selama orang itu mau bertobat, ikutlah aku. Kalau orang Yahudi, enggak. Ada orang berdosa, dia menjauh. Ini perlu Bapak Ibu. Ya, kita tidak mau jadi orang Kristen yang eksklusif, ngumpul sendiri dan menjauhi orang lain. Kita harus bisa jadi berkat bagi masyarakat. Itulah tujuannya kekristenan. Bapak Ibu, Matius mau sembuh, maka Yesus mau bergaul dengan Matius. Ya. Yesus bergaul dengan pelacur, bukan untuk jadi pelacur, bukan untuk melacur, tetapi mau bergaul dalam arti berkomunikasi, memberi peluang seorang pelacur atau pemungut cukai untuk menerima kebenaran. Dengan mendekat kepada orang berdosa, kita membuka pintu kesempatan mereka bertobat. Itu loh spiritual. Kalau agamawi, jauh. Jangan kumpul-kumpul sama orang berdosa. Ya. Kita baca lagi yuk, Matius 9 ayat 13. Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa.
Ya, Bapak Ibu, ini adalah kutipan dari Perjanjian Lama. Hosea 6 ayat 6. Dibuka yuk, dibaca yuk. Hosea 6 ayat 6. Ada? Ya. Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jelas ya, tolong jangan dianu dulu ya, jangan diganti dulu. Jelas ya, jadi gini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Persembahan yang dimaksud Matius 9 ayat 13 itu bukan persembahan duit seperti kolekte maksudnya. Ya. Persembahan yang dimaksud di Matius 9 ayat 13 adalah korban sembelihan. Persembahan korban bakaran itu yang dimaksud. Kita akan bedah ini ya. Yesus mengajak orang Yahudi untuk merenungkan ayat-ayat ini. Ini kan ayat-ayatnya orang Yahudi. Hosea 6 ayat 6 itu saat itu kan sudah ada. Kan sudah dianggap kitab suci oleh orang Yahudi. Apakah orang Yahudi tidak tahu ayat-ayat ini? Jelas tahu. Jelas tahu dan jelas mereka membaca. Tetapi ayat-ayat ini tidak akan pernah menjadi kebenaran jika seseorang itu premisnya sudah berbeda. Kalau premisnya sudah beda, ya beda. Ya seperti kebanyakan orang Kristen zaman sekarang yang dianggap ibadah itu ke gereja, padahal ibadah itu di luar gereja. Kalau premisnya sudah premis agamawi, belas kasihannya lupa. Yang penting aku datang ke gereja, yang penting aku mempersembahkan korban bakaran. Itu agamawi. Ya. Ayat-ayat ini tidak akan pernah menjadi kebenaran jika seseorang, satu, memiliki premis agamawi. Ya. Jika seseorang memiliki premis agamawi, cenderung ritualis daripada spiritualis, orang itu tidak akan berpikir tentang belas kasihan. Kalau pola pikirnya premisnya itu agamawi, seseorang itu lebih cocok, lebih cenderung memilih yang penting aku ke gereja, yang penting aku beribadah, yang penting aku berliturgi. Itu. Orang Yahudi menekankan persembahan agamawi Bapak Ibu, korban bakaran, korban sembelihan. Orang Yahudi menekankan itu agamawi maksudnya. Artinya ibadah korban, seremoni, liturgi, daripada belas kasihan, daripada kehidupan sehari-hari. Ya. Orang Israel, orang Yahudi menekankan persembahan korban daripada belas kasihan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih mementingkan liturgi, liturgos daripada berbuat baik di kayu sune. Itu orang agamawi. Orang ya, gini, silahkan kita masing-masing berpikir merenungkan. Yang Anda pikirkan apa? Yang Anda pikirkan apa? Kalau lebih cenderung sibuk urusan gereja daripada sibuk aku harus berbuat baik apa hari ini, Anda masih agamawi. Saya ngomong begini bukan berarti Anda melupakan pekerjaan Tuhan di gereja ini, tidak. Pekerjaan Tuhan di gereja ini tetap harus jalan. Tetapi kalau Anda cenderung memikirkan hal-hal ritual, dalam keseharian Anda lebih cenderung memikirkan hal-hal ritual daripada bagaimana aku jadi berkat hari ini, Anda masih agamawi. Tapi lebih parah lagi, berpikir berbuat baik tidak, gereja ya gak dipikir, itu lebih parah lagi. Halo? Yang mana kita? Yang satu, yang dua, apa yang ketiga? Bapak Ibu, kita gak akan pernah mengerti kebenaran jika seseorang itu melihat kehendak Allah dalam konteks hukum saja, deontologis saja, hanya melihat hitam putih saja, hanya melihat benar salah semata, hanya melihat dalilnya mana, ayatnya mana. Kalau itu sebagai seseorang
Ya, kalau kita menjadi seseorang yang selalu berpikir seperti itu agamawi. Ya, melihat kehendak Allah dalam bentuk agama, melihat kehendak Allah dalam bentuk konteks hukum, deontologis. Itu agamawi, yang dipikir cuma hitam putih, benar salah semata. Tetapi melupakan tujuan kehendak Allah. Melupakan Allah punya tujuan teleologis, menjadikan manusia segambar dan serupa dalam moralnya. Bapak Ibu, hidup kita ini bukan masalah benar salah dalam bertindak saja, sehingga semua harus ada dalilnya. Tapi ada tujuan. Ada tujuan. Ya. Orang Yahudi berpikir manusia untuk agama. Orang Yahudi itu berpikir manusia untuk agama. Manusia melayani hukum, melayani tradisi, itu dianggap melayani Allah. Berbeda dengan Yesus, beragama itu untuk manusia. Agama tersedia supaya manusia bisa lebih beradab, bisa tertib, bisa berkeadilan, sehingga terselenggara damai sejahtera. Tujuan agama diadakan itu untuk damai sejahteranya manusia. Bukan malah untuk mempersulit manusia. Halo. Yang penting tidak boleh melanggar lampu merah, apapun alasannya. Itu deontologis, hitam putih. Peraturan dibuat untuk ditaati, apapun alasannya tidak boleh melanggar lampu merah. Lah kalau kebelet ngising? Halo, loh maaf ya, ini kehidupan sehari-hari loh. Enggak usah jauh-jauh. Kalau ada ibu hamil mau melahirkan gimana? Sudah usah jauh-jauh. Kalau kepingin ke belakang aja. Halo, gimana? Kan rusak kehidupan kalau kita nunggu lampu merah. Saya ngomong begini bukan untuk melanggar lampu merah, tetapi setiap kebijakan seharusnya punya toleransi, punya tujuan, punya alasan. Kenapa begini, kenapa begitu? Tidak kaku. Orang Yahudi agamawi itu kaku. Halo? Dengan manusia mengasihi sesama, ya, dengan manusia beragama, seharusnya lebih mengasihi sesama, saling menjadi berkat, itulah melayani Allah sebagai pencipta. Allah dilayani saat manusia bisa melayani sesama manusia. Allah tidak merasa dilayani jika kita cuma persembahan korban. Kalau di gereja sekarang cuma persembahan pujian, enggak, doa, enggak. Allah itu disenangkan kalau manusia yang satu bisa jadi berkat bagi manusia lain. Itu satu-satunya penyembahan yang benar. Itulah sebabnya Yesus berkata, hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Hukum yang kedua, yang sama dengan yang pertama, kasihilah sesama manusia. Omong kosong kita menyembah Tuhan, apapun bentuk ibadahnya, kalau mengasihi sesama manusia tidak bisa. Seseorang tidak akan mengerti kebenaran jika terlalu subjektif, dalam arti berpikir hanya melihat kelebihan dalam dirinya dan tidak melihat kekurangan orang lain. Yang dilihat dirinya terus. Aku sudah berdoa terus, aku sudah puasa belum, aku sudah saleh enggak, aku berdoa sudah 3 kali dalam sehari belum, aku sudah. Yang dilihat dirinya terus. Aku ternyata sudah saleh. Oh, yang lain tidak. Ngerti ya? Kalau orang seperti ini Bapak Ibu, dia gak akan mengerti kebutuhan orang lain. Kita harus juga memberi perhatian pada orang lain. Seharusnya seseorang mampu berpikir kelebihan yang dianugerahkan Allah padaku, bertujuan untuk melengkapi kekurangan orang lain. Kalau aku diberkati hal-hal jasmani, aku harus memberkati orang lain dalam hal-hal jasmani. Kalau aku diberkati
dengan pengertian-pengertian tentang firman yang limpah, jangan merasa pintar sendiri. Kamu harus mengajar, kamu harus jadi berkat. Apa yang kamu pahami tentang Allah, apa yang kamu pahami tentang kitab suci, sampaikan ke orang lain supaya orang lain juga tercerahkan. Jangan merasa benar sendiri. Halo. Sebetulnya itu juga Bapak Ibu yang menguatkan saya untuk mengajar. Kadang-kadang saya merasa lelah. Bukan males ya, lelah. Disalahpahami, tidak dimengerti, bahkan diabaikan. Kadang-kadang belajar sendiri untuk diri sendiri cukup. Kadang-kadang merasa seperti itu. Tetapi karena Tuhan ingin saya jadi terang, apa yang saya bisa, ya sudah saya sampaikan ini. Terus setia sampai akhirnya. Selesai. Kalau orang enggak mau melihat orang lain, ya cukup hidup untuk diri sendiri kan. Enggak mau repot, enggak ribet. Kan gitu. Tetapi Tuhan ingin setiap orang yang berkelebihan ribet melayani orang lain. Ayo mau ribet melayani orang lain. Ayo ribet membantu orang lain. Dengan apa yang kita bisa. Seorang dokter ngerti obat, ya ayo buka praktek. Jangan mahal-mahal. Kan gitu. Itu caranya membantu orang. Bagaimana hidup kita sekarang Bapak Ibu? Masihkah fokus dengan hal-hal ritualis agamawi? Sudahkah kita sebagai manusia penuh belas kasihan bagi sesama yang lapar, sakit, terhilang? Masih banyak. Kita nggak disuruh mengkristenkan mereka, tetapi kita suruh jadi terang bagi mereka. Jadi terang itu apa? Apa kebutuhanmu? Aku bisa apa? Aku cukupi. Usahalah seperti itu. Kamu kurang cerdas, didiklah, beritahulah. Mereka kurang makan, berilah mereka makan. Mereka butuh pendampingan, kita sebagai lawyer dampingi mereka. Apa yang kita buat untuk masyarakat yang lemah ini, itulah ibadah yang sesungguhnya. Bukan ritual. Hidup kita sehari-hari ini loh jadi berkat atau tidak. Amin Bapak Ibu. Itulah ya. Itulah Tuhan Yesus. Tidak agamawi, tapi spiritualis. Yesus itu tokoh kemanusiaan, bukan tokoh agama. Halo Bapak Ibu.